Kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena acara mau segera dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu anggota MGMP IPS Kabupaten Jepara yang kami hormati. Kali ini kita seperti biasanya melakukan kegiatan MGMP IPS secara daring via Microsoft Teams. Sekarang kita menginjak pada paket kedua pertemuan pertama, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu anggota MGMP IPS untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melakukannya secara berdiri.
Terima kasih Bapak Ibu, kami silahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh anggota MGMP IPS Kabupaten Jepara, supaya kegiatan hari ini berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama non-Muslim, sesuaikan. Bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim, kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kami bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan seminar hasil penelitian tindakan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jepara, yang terhormat Bapak Fatkur Rahman SPD. Acara yang ketiga nanti presentasi oleh Ibu Lisna Handayani MPD. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Baik Bapak Ibu, langsung kita menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jepara, Bapak Fatkur Rahman SPD. Kepada Bapak Fatkur Rahman SPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Lisna Handayani MPD, yang saya hormati Bapak Upi selaku moderator di sini, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua anggota MGMP IPS Kabupaten Jepara. Pertama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan secara daring untuk mengikuti kegiatan seminar hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Ibu Lisna Handayani semasa masih menjadi guru di SMP Negeri 2 Jepara. Selanjutnya, salat dan salam senantiasa kami sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Saya sangat bersyukur dan salut sekali dengan MGMP IPS yang tetap melaksanakan kegiatan MGMP meskipun dilakukan secara daring di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah suatu contoh yang sangat baik yang patut diapresiasi. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan, Ibu Lisna Handayani ini melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelasnya pada saat itu dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Kegiatan itu mestinya sudah ingin diseminarkan beberapa waktu yang lalu, tapi karena adanya pandemi ini akhirnya kegiatan ini tertunda dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan, diseminarkan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Lisna Handayani bisa menjadikan contoh upaya perbaikan yang dilakukan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa semakin menunjang keberhasilan beliau, terutama yang upaya untuk meningkatkan prestasinya, meningkatkan karirnya, dan juga untuk meningkatkan kenaikan pangkatnya. Mudah-mudahan segera terlaksana dan bisa dilaksanakan dengan baik.
Pada kesempatan ini saya hanya diminta oleh beliau untuk membuka. Oleh karena itu, secara singkat saja kegiatan ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bu Lisna Handayani saya nyatakan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jepara, Bapak Fatkur Roman SPD, atas kesediaannya membuka kegiatan acara kami dan sekaligus membuka kegiatan seminar penelitian tindakan kelas dari Ibu Lisna Handayani MPD. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa Ibu Lisna Handayani MPD saat ini sedang melakukan seminar penelitian tindakan kelas, seminar hasil penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Karakter, Berpikir Kritis, dan Hasil Belajar melalui pemanfaatan media film dokumenter pada siswa kelas 9D di SMP Negeri 2 Jepara. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita bersama simak paparan dan presentasi dari beliau Ibu Lisna Handayani MPD. Kepada Ibu Lisna Handayani MPD kami silakan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi mikrofon saya dalam kondisi nonaktif padahal saya tadi sudah bicara. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jepara, Bapak Fatkur Roman SPD, atas kesediaan beliau untuk membuka kegiatan seminar hasil penelitian tindakan kelas dari Ibu Lisna Handayani MPD. Kepada kami informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kegiatan seminar penelitian hasil tindakan kelas dari Ibu Lisna Handayani ini berjudul yaitu Upaya Meningkatkan Karakter, Berpikir Kritis, dan Hasil Belajar melalui Pemanfaatan Media Film Dokumenter pada siswa kelas 9D di SMP Negeri 2 Jepara. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita bersama menyaksikan presentasi dari beliau tentang seminar hasil penelitian tindakan kelas. Kepada Ibu Lisna Handayani MPD, kami silahkan. Baik Pak Upi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bisa didengar Bapak dan Ibu? Saged Ibu, jelas sekali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fatkur Rahman SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Jepara. Yang saya hormati Bapak Darwita SPD selaku Ketua MGMP IPS Kabupaten Jepara. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru IPS MGMP IPS Kabupaten Jepara. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan, lahir dan batin untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya menyita waktu Bapak dan Ibu semuanya yang sebenarnya hari ini adalah mengikuti kegiatan paket 2 MGMP IPS Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya meminta waktu Bapak dan Ibu sedikit
untuk memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah saya laksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya penelitian saya ini saya lakukan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret ketika kemudian WFH mulai diberlakukan. Alhamdulillah data sudah saya dapatkan sehingga proses pelaporannya bisa saya lakukan. Namun kendala yang saya temui, saya tidak bisa melakukan kegiatan seminar karena pada waktu itu kita masih dihadapkan pada kondisi yang belum memungkinkan. Kita belum bisa melakukan kegiatan MGMP tatap muka. Selain itu juga kegiatan webinar seperti saat ini belum bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi waktu itu kita masih uji coba seperti itu. Oleh karena itu baru kesempatan kali ini saya bisa melaksanakan seminar hasil penelitian saya. Mohon nanti kiranya Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan kepada saya tentang penelitian yang saya lakukan ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini akan saya sampaikan paparan materi saya. Tadi print. Tadi print. Pak Upi, mohon yang lainnya mic-nya supaya dimatikan Pak Upi. Suara yang lainnya Pak. Lanjut Pak Upi. Mohon untuk moderator menyampaikan kepada peserta supaya mic-nya dimatikan terlebih dahulu, dimatikan semuanya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, karena ada kesalahan teknis, kita tunggu tampilan dari Ibu Lisna Handayani ya Bapak Ibu. Diingatan lho. Di landscape, di rotasi. Bapak Ibu semua, mohon untuk menonaktifkan mikrofon kalau saat tidak mengajukan pertanyaan. Untuk Bapak Ibu semua, untuk yang baru menggunakan aplikasi Microsoft Teams, kami maklumi ya Bapak Ibu ya, namanya juga aplikasi. Kita baru mengenal aplikasi ini, nanti kalau biasa insya Allah nanti kita sudah mahir dan nanti insya Allah
kegiatan webinar akan semakin baik hari demi hari. Jadi Bapak Ibu tidak apa-apa, berisik-berisik sedikit, nanti pasti Bapak Ibu tahu, oh ini letaknya mikrofon, ini letaknya pesan untuk chatting dan lain sebagainya. Jadi insya Allah nanti semakin hari kita akan semakin lebih baik dan lebih nyaman dalam melakukan webinar. Oke, baik Ibu Lisna Handayani. Sudah siap Ibu? Halo Ibu, mohon sewu mikrofon Ibu kami nonaktifkan tadi, dinyalakan Rumin. Tayangan saya apakah sudah kelihatan Pak Upi? Dereng Ibu. Belum. Jenengan bika Arien mawon. Ya, Mikrofon sudah. PowerPoint ini dengan bika, nanti jenengan bagikan saja kemudian arahkan ke PowerPoint yang terbuka tadi. Iya. Sudah saya arahkan. Sudah kelihatan belum? Dereng Ibu. Ini baru logo. Baru logo. Nggih. Sudah saya sharing. Jenengan ulangi malih mawon sharingnya. Oh iya, saya tutup lagi ya. Nggih, jangan tutup terus mungkin langsung diulang malih. Sampun Ibu, sampun tampil. Sudah ya Pak ya, sudah ya, tampilannya sudah nggih Pak? Baik. Sampun, monggo Ibu. Iya, iya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya. Jadi saya mengambil judul upaya meningkatkan karakter berpikir kritis dan hasil belajar melalui pemanfaatan media film dokumenter pada siswa kelas 9D di SMP Negeri 2 Jepara. Jadi kenapa saya memilih judul ini dalam penelitian? Karena pada waktu itu sebenarnya saya lagi fokus untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak-anak yang saya amati mereka belum terampil. Ya. Apalagi dengan tuntutan saat ini di mana kita dituntut untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus kita lakukan dengan pembiasaan melatih soal-soal HOTS kepada anak-anak. Berarti sini. Dan yang kedua, dengan meningkatkan karakter berpikir kritis, saya juga ingin meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, kaitannya dengan peningkatan karakter berpikir kritis dan hasil belajar ini, kebetulan materi atau KD yang ada di kelas 9 semester 2 itu adalah materi tentang masa proklamasi kemerdekaan. Saya pikir masa proklamasi kemerdekaan ini merupakan materi tentang masa lalu, yaitu materi sejarah, di mana kita menjejali anak-anak dengan cerita-cerita yang kita sendiri tidak tahu kenyataan yang sebenarnya. Jadi anak-anak hanya sekedar meraba-raba atau mungkin membayangkan kejadian-kejadian yang terjadi masa lampau. Nah, menurut saya alangkah ini lebih mudah apabila dipahami anak dengan saya memanfaatkan sebuah media yang sesuai dengan materi tersebut. Akhirnya saya pilihlah untuk memanfaatkan film-film dokumenter yang sebenarnya film itu bukan film ciptaan saya, jadi film-film yang sudah banyak tersedia di YouTube
Kemudian saya pilih-pilih yang sesuai dengan usia peserta didik dan saya sesuaikan juga durasinya. Nah, itu dasar pemikiran saya. Adapun penelitian yang saya lakukan itu di kelas 9D SMP Negeri 2 Jepara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, latar belakang saya menulis atau melakukan penelitian ini yang pertama itu latar belakang dari peserta didik. Dan yang kedua latar belakang dari guru. Dari peserta didik itu saya amati minat belajar, utamanya untuk pelajaran IPS itu rendah. Hal ini bisa terlihat dari motivasi anak ketika kita menyampaikan pembelajaran, ketika mereka merespon. Nah, apalagi seperti materi IPS yang banyak berisi materi-materi yang bersifat hafalan. Anak-anak sekarang cenderung merasa jenuh, ya. Dan yang kedua, saya amati kemampuan berpikir kritis dari anak-anak itu masih rendah. Ini terbukti ketika saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada soal berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak sekedar menanyakan siapakah tokoh proklamasi atau di manakah Rengas Dengklok itu berada atau tanggal berapa peristiwa ini peristiwa itu terjadi. Jadi akhirnya saya mencoba untuk melatih anak-anak itu membuat pertanyaan ataupun menjawab soal yang menggunakan kata kerja operasional berpikir tingkat tinggi. Nah, itu latar belakang yang saya lakukan. Kemudian yang kedua itu dari guru. Selama ini dan berdasarkan pengamatan saya, guru lebih banyak menyampaikan materi secara monoton. Hal ini juga akhirnya mendukung siswa untuk memiliki minat yang rendah terhadap pembelajaran IPS. Padahal sebenarnya pembelajaran IPS, kalau kita bisa memanfaatkan media-media yang ada, anak-anak pun akan tertarik. Nah, yang kedua, media yang kurang menarik. Kurang menarik di sini maksud saya medianya kurang pas. Mungkin kita memanfaatkan media tetapi kurang pas dengan situasi dan kondisi, bahkan dengan materi atau konten yang kita sampaikan. Itu latar belakang saya. Kemudian, nah, untuk langkah awal saya melakukan pemberian angket untuk mengetahui minat siswa tentang media pembelajaran yang mereka inginkan. Jadi dari hasil angket yang saya distribusikan kepada anak-anak, 84% mereka menyukai media film. Jadi IPS ketika kita menyampaikannya diselingi dengan media-media film itu akan terkesan lebih real, lebih nyata dibanding kita hanya bercerita atau berbicara saja di depan kelas dengan kata-kata yang panjang, dengan dijejali tanggal-tanggal dan tahun-tahun. Kemudian 90% mereka memilih media film dokumenter. Ini untuk peristiwa-peristiwa masa lalu saya kira memang sesuai disampaikan kepada anak untuk lebih mendukung pemahaman mereka tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Kita sendiri sebagai guru tidak mengalami peristiwa masa lalu, jadi ketika kita menyampaikan kepada anak itu cenderung lebih bersifat hafalan atau textbook. Tapi dengan melihat film dokumenter, meskipun itu dokumentasinya tidak keseluruhannya asli, tapi kita memiliki gambaran, anak-anak memiliki gambaran nyata tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Kemudian materi yang kurang menarik, ini akhirnya menyebabkan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Jadi harapan guru itu ingin agar anaknya atau peserta didiknya memiliki prestasi belajar yang baik atau yang tinggi.
memiliki karakter yang baik atau yang tinggi. Tetapi karena materinya kurang menarik dan penyampaian guru serta pemanfaatan media pembelajaran yang kurang pas, akhirnya harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Nilai peserta didik tidak seperti yang diharapkan, kemudian motivasi mereka juga rendah. Kemudian solusi yang saya lakukan itu saya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang aktif, di mana semua peserta didik bisa ikut terlibat, konsentrasi mereka juga fokus kepada pembelajaran, kemudian pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka itu tidak merasa jenuh dengan pembelajaran IPS. 2 jam pelajaran hanya dijejali dengan hafalan-hafalan atau cerita dari guru, saya kira itu membuat anak-anak menjadi ngantuk. Kemudian kreatif. Kreatif di sini tidak hanya diartikan sebagai kreatif dalam menciptakan sebuah karya, tetapi kreatif menurut saya itu dalam makna yang lebih luas. Kreatif dalam cara berpikir. Artinya cara berpikir anak itu tidak monoton, tidak hanya textbook, tetapi dia bisa mengembangkan pemikirannya secara lebih luas, lebih mendalam. Dia juga bisa menyampaikan pendapatnya sendiri, tidak takut menyampaikan itu kepada orang lain atau kepada forum. Maaf Pak Upi, apakah boleh saya mengangkat telepon? Ini dari PPA. Silakan Ibu. Di-mute dulu ya Pak. Iya Ibu. Halo, Assalamualaikum. Itu ya. Baik Bapak Ibu, kami informasikan karena Ibu Lisna Andayani ada panggilan telepon yang sangat penting. Jadi kita tunggu sejenak nih, paling hanya 1 atau 2 menit. Kami informasikan Bapak Ibu, kami informasikan dan kami sampaikan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semua untuk hari ini. Kegiatan MGMP kita hari ini jam 9.41 dihadiri 68 peserta Bapak Ibu. Tadi saya lihat sudah menyentuh angka 70 peserta. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu untuk kegiatan MGMP kita, MGMP IPS Kabupaten Jepara secara daring. Untuk kegiatan berikutnya, Bapak Ibu bisa mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Karena jujur Bapak Ibu, kami pengurus MGMP IPS Kabupaten Jepara sangat berharap
Bapak Ibu semua mau menyumbangkan pikirannya untuk menjadi narasumber berbagi di kegiatan MGMP IPS kita. Jadi nanti suasananya pasti akan lebih fresh kalau narasumbernya itu berganti-ganti. Jadi nanti banyak sekali yang bisa kita peroleh dari pengalaman, dari sharing Bapak Ibu semua. Jadi silahkan Bapak Ibu menghubungi kami pengurus untuk Bapak Ibu yang berkenan menjadi narasumber di kegiatan MGMP daring MGMP IPS Kabupaten Jepara. Kami informasikan kembali Bapak Ibu, nanti di sesi tanya jawab, kami harapkan Bapak Ibu bertanya secara langsung via open mic. Jadi mikrofon Bapak Ibu silakan diaktifkan, kameranya diaktifkan, kemudian silakan ajukan pertanyaan kepada presenter seminar hasil PTK kita ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya informasinya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ibu Lisna Handayani sudah selesai mendapat panggilan telepon. Kita simak kembali paparan dari beliau. Silahkan Ibu. Halo Ibu Lisna Handayani. Mohon mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu. Halo. Halo. J, Ibu. Halo. Monggo, silakan. J. Terima kasih Pak Upi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, karena tadi saya dapat telepon dari sebuah lembaga, jadi harus saya angkat begitu. Terima kasih sudah berkenan menunggu. Saya lanjutkan presentasi saya, bahwa untuk mengatasi masalah atau latar belakang tadi, saya melakukan kegiatan belajar mengajar secara aktif, menyenangkan, kreatif, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Kreatif tadi sudah saya sampaikan bahwa kreatif yang saya maksudkan adalah kemampuan anak dalam memecahkan masalah, dalam mencari solusi, dalam berpikir untuk bisa tidak hanya menjawab atau bertanya tentang kemampuan kemampuan dasar. Jadi dia akan bertanya tentang soal-soal tingkat tinggi. Kalau dalam
KKO atau kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom itu adalah mulai dari C4, C5, C6. Tidak sekedar bertanya tentang apakah, siapakah, di mana, dan kapan. Jadi anak-anak biasanya kan bertanyanya hanya itu. Akhirnya saya kembangkan bagaimana anak sih biar lebih terbuka wawasannya, lebih berani mengemukakan pertanyaan dengan kata tanya misalnya, bagaimanakah, kemudian coba bandingkan atau buatlah kesimpulan, atau coba hubungkan. Nah, hubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain kalau itu dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang keempat, saya menciptakan agar anak-anak itu memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Itu merupakan aktivitas mental yang bisa merumuskan pengertian, mensintesis, menarik kesimpulan. Nah, itu seperti yang disampaikan Sardiman. Nah, makanya tidak jauh berbeda sebenarnya antara pemahaman berpikir kritis dengan pemahaman tentang soal-soal higher order thinking skill atau soal-soal hot. Hanya bedanya adalah di istilahnya saja. Jadi, kemudian seperti juga yang disampaikan Santruk, mengemukakan bahwa berpikir adalah memanipulasi dan mengelola serta mentransformasi informasi dalam memori. Jadi bernalar secara kritis, berani mengambil keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Itu akhirnya yang saya jadikan solusi untuk mengatasi masalah atau latar belakang tadi. Kemudian yang berikutnya, mengapa saya memilih media film dokumenter? Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasannya materi di semester 2 kelas 9 itu tentang masa kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut saya tidak pas kiranya kalau saya hanya menyampaikan cerita-cerita masa lalu yang saya sendiri itu tidak mengalami atau tidak paham tentang masa lalu tersebut. Sehingga untuk mendukung materi tersebut saya pilih memanfaatkan media film dokumenter yang saya unduh dari YouTube. Tentu saja saya pilih tidak asal film misalnya dengan durasi yang lama atau panjang, atau juga film-film dokumenter tetapi bermuatan kekerasan misalnya. Karena ternyata setelah saya menelaah beberapa film dokumenter, ada beberapa film yang di dalamnya berisi konten tentang penembakan, pembunuhan dan sebagainya. Itu saya kira membuat ngeri anak-anak dan nanti juga mereka memiliki pengalaman yang kurang baik. Nah, menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014, film dokumenter itu adalah sebuah film di mana film tersebut itu bisa menayangkan atau menggambarkan objek yang konkret. Kita tidak perlu melihat kenyataan yang ada di depan kita, tetapi dengan melihat film dokumenter paling tidak kita punya gambaran masa lalu yang lebih konkret dibanding kita hanya membaca ataupun mendengar cerita dari guru. Kemudian yang kedua, film tersebut memiliki daya tarik. Tentu saja anak-anak akan lebih tertarik ketika Bapak dan Ibu guru menyampaikan, anak-anak ini saya akan menayangkan film ya. Pasti mereka akan terperangah ya. Asik seperti itu. Pertama itulah yang harus kita dapatkan dari anak. Jadi dia tertarik terlebih dahulu, akhirnya bisa termotivasi mengikuti pembelajaran kita. Kemudian akhirnya apa kalau mereka tertarik? Kejenuhannya berkurang. Ketika biasanya pembelajaran IPS kita sampaikan dengan monoton, ceramah saja, tidak bervariasi, bahkan di jam-jam pelajaran terakhir, pasti anak-anak merasa jenuh atau bosan. Nah, ini juga bisa merupakan salah satu solusi kita untuk bisa menyampaikan materi kepada anak-anak. Kemudian yang berikutnya, film dokumenter itu membantu meningkatkan ingatan. Jadi dengan melihat
objek yang konkret, anak-anak itu lebih memiliki daya ingat terhadap sebuah materi sejarah dibanding mereka hanya membaca yang membayangkan ataupun hanya mendengarkan ceramah dari guru yang terkadang guru sendiri pun kurang memahami. Ini maksud saya karena saya basicnya bukan guru sejarah. Jadi untuk menyampaikan materi sejarah terus terang saja saya kurang memahami karena sejarah itu lebih bersifat hafalan, lebih banyak menyampaikan cerita-cerita masa lalu dan sebagainya. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang basicnya sejarah sih tidak menjadi masalah, tetapi yang basicnya dari ekonomi, dari geografi, dan yang lainnya mungkin ini merupakan kendala. Kemudian yang berikutnya, film dokumenter ini memiliki keunggulan portable atau mudah didistribusikan. Jadi mudah dibawa. Kita tinggal memasukkan ke laptop kita, kemudian kita tayangkan, tidak perlu capek-capek membawa gambar atau foto yang berukuran besar. Kemudian mudah juga didistribusikan ketika teman kita, rekan kita meminta file atau anak-anak, Bu, saya boleh nggak minta film tersebut? Silahkan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi itu beberapa keunggulan film dokumenter. Nah, akhirnya saya pilihlah media film dokumenter ini sebagai media dalam pembelajaran saya. Nah, mengapa materi proklamasi kemerdekaan ini saya pilih? Kebetulan memang timingnya pas proklamasi kemerdekaan. Kemudian saya juga sangat merasa cocok karena apa? Proklamasi kemerdekaan ini akan menumbuhkan kepedulian terhadap perjuangan bangsa. Jadi dengan melihat film-film dokumenter, saya berharap anak-anak itu nanti akan peduli terhadap perjuangan bangsa, akan menghargai jerih payah para pendiri negara kita. Kemudian yang kedua, saya mengamati fenomena sekarang ini, banyaknya kasus atau melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sedikit-sedikit dijadikan konflik, ya, hal-hal kecil kemudian dijadikan konflik, dan konflik tersebut akhirnya melibatkan banyak orang. Itu salah satu hal yang akhirnya memicu saya, kenapa sih tidak ini saya masukkan biar anak-anak itu tumbuh rasa perjuangannya, kemudian tumbuh rasa persatuan dan kesatuan bangsanya. Selain itu juga kedua hal ini itu merupakan penanaman pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Jadi memang kita sebagai guru punya kewajiban untuk selalu memasukkan nilai-nilai karakter dalam setiap pelajaran yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Ya, karakter sesuai dengan Permendikbud ada 18 nilai karakter, itu di situ bisa kita sisip-sisipkan sesuai dengan materi yang relevan. Kemudian berikutnya tentang tujuan penelitian, ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan umum, saya ingin meningkatkan karakter berpikir kritis. Jadi sebenarnya karakter berpikir kritis kalau kita mencari di referensi, itu maksudnya adalah karakter berpikir kreatif, kritis, inovatif. Jadi maksudnya di situ Bapak dan Ibu. Kalau mungkin Bapak dan Ibu nanti mencari apa ada ya karakter berpikir kritis, ada masuk di dalamnya. Kemudian saya juga dengan meningkatkan karakter berpikir kritis, saya harapkan bisa meningkatkan hasil belajar. Kemudian untuk tujuan khususnya, hasil belajar peserta didik meningkat, serta karakter semangat kebangsaan juga meningkat. Nah, kerangka berpikir, jadi dari kondisi awal tadi, di mana karakter berpikir siswa itu rendah, serta hasil belajar siswa rendah. Nah,
karena materi hanya bersifat hafalan dan membosankan, akhirnya menyebabkan ini karakter berpikir kritis rendah serta hasil belajar rendah. Saya melakukan tindakan dengan memanfaatkan media film dokumenter. Nah, kemudian saya melakukan dalam 2 kali siklus pertama dan siklus kedua. Hasil akhir yang saya harapkan adalah dengan memanfaatkan media film dokumenter, karakter berpikir dan hasil belajar dari 9D tahun pelajaran 2019-2020 SMP Negeri 2 Jepara bisa meningkat. Penelitian yang saya lakukan ini adalah siklus penelitian, jadi mulai dari perencanaan atau planning, kemudian saya melakukan tindakan yang terdiri dari 2 siklus, kemudian pengamatan, saya mengajak guru sejawat untuk mengobservasi, kemudian kami melakukan refleksi, evaluasi dari tindakan yang sudah saya lakukan, perbaikan-perbaikan kemudian saya lakukan, kemudian saya melakukan lagi perencanaan atau planning untuk siklus kedua, tindakan dan pengamatan, refleksi, dan selesai di siklus kedua. Karena pada siklus kedua sudah mengalami peningkatan, maka penelitian ini saya akhiri di siklus kedua. Kemudian untuk metode penelitian, settingnya, waktu saya mulai Januari sampai dengan Maret 2020. Jadi mulai awal-awal semester 2, kemudian berakhir sampai dengan Maret 2020. Jadi kebetulan waktu itu WFH diterapkan kira-kira pertengahan Maret. Alhamdulillah data sudah saya ambil, sudah bisa saya olah. Kemudian tempat di SMP Negeri 2 Jepara. Subjek penelitiannya sebanyak 31 siswa kelas 9D dengan jumlah perempuan 17 dan laki-lakinya 14. Sedangkan sumber data, ada sumber data kualitatif dan sumber data kuantitatif. Nah, sumber data kualitatif ini untuk menilai karakter peserta didik, kemudian unjuk kerja, serta kuantitatif ini adalah hasil ulangan harian. Nah, teknik pengumpulan data, tes dan non-tes. Kemudian instrumennya ada lembar observasi yang diisi oleh observer, kemudian angket yang saya sampaikan kepada peserta didik untuk mengetahui kondisi awal mereka, kemudian lembar kerja yang saya bagikan untuk setiap siklus. Indikator kinerja, jadi penelitian ini dikatakan berhasil ketika karakter berpikir kritis siswa sudah dalam kategori baik dan hasil ketuntasan belajar klasikal sebanyak 80%. Nah, ini prosedur penelitian, jadi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi. Sebanyak 2 kali siklus ini saya lakukan sampai selesai siklus kedua. Nah, hasil penelitian untuk siklus pertama, ketuntasan belajar peserta didik 74%. Sebenarnya ini sudah baik, tetapi masih perlu peningkatan. Kemudian untuk karakter berpikir kritis 2,95 ini sudah kategori baik. Tetapi saya masih ingin meningkatkan lagi di siklus kedua dan hasil terjadi kenaikan yaitu ketuntasan belajar 90% dan kenaikan dalam kemampuan atau karakter berpikir kritis 3,2 dengan kategori sangat baik. Ini adalah grafik dari adanya peningkatan karakter berpikir kritis siklus 1 dan siklus 2.
Nah, ini adalah ketuntasan hasil belajar di siklus 1 dan siklus 2. Nah, untuk pembahasan siklus 1, tingkat ketuntasan klasikal belum terpenuhi. Peserta didik masih asing dan kesulitan merumuskan pertanyaan dan menjawab soal-soal berpikir kritis. Jadi, karena hal yang baru, kalau biasanya saya yang menyampaikan pertanyaan kepada anak, memang saya sudah beberapa kali melatih anak-anak untuk berpikir kritis, tetapi dari anak itu mungkin baru pertama ini saya berikan pelatihan agar mereka coba kamu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada keterampilan berpikir kritis. Jadi biasakan bertanya tidak hanya apa, di mana, siapa, kapan, tapi cobalah dengan tanya misalnya mengapa, kaitannya bagaimana, atau kesimpulannya apa, atau hubungkan antara peristiwa A dan peristiwa B. Iya. Sebentar Pak Upi, nggih ada yang perlu saya tanda tangani. Mana? Pulpen? Bukan. Ah ya. Ini jangan cek. Sudah ada. Tolong ditutup, Mbak. Halo. Halo Pak Upi. Halo. Halo Ibu, nggih. Iya, nggih. Saya lanjutkan nggih, Pak. Oh nggih, monggo Ibu. Nggih. Maaf tadi ada yang perlu saya tanda tangani. Nggih. Dan ketika anak-anak itu saya sampaikan bahwa kalian cobalah bertanya dengan menggunakan kata-kata kerja seperti tadi yang saya contohkan. Terus akhirnya mereka berkembang juga. Dan memang yang di awal itu saya melatih juga, coba itu pertanyaan ditukar kepada kelompok yang lain nanti yang menjawab. Di awal memang mereka agak kerepotan, tetapi akhirnya mereka lebih terbiasa. Nah, di siklus kedua itu ketuntasan klasikal sudah terpenuhi dan kesulitan peserta didik merumuskan dan menjawab soal-soal berpikir kritis sudah teratasi. Meskipun memang namanya anak di usia SMP, pertanyaan-pertanyaan itu pun masih, meskipun itu pertanyaan yang terkemampuan tingkat tinggi, tetapi levelnya juga masih harus kita pilah-pilah seperti itu. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan atau kondisi anak-anak SMP. Kemudian kesimpulan, media film dokumenter dapat meningkatkan karakter berpikir kritis siswa. Dan yang kedua, media film dokumenter dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saran, sebelum ditayangkan, media harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik konten maupun durasinya. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa ini adalah tugas kita untuk memilih dan memilah film-film dokumenter mana yang layak kita tayangkan atau kita sajikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, penggunaan media film dokumenter juga dapat diterapkan pada topik-topik lain atau materi lain ataupun mata pelajaran lain yang relevan. Jadi tentu saja tidak semuanya bisa kita terapkan dalam semua materi, tetapi kita perlu memilahnya untuk materi-materi tersebut, materi-materi tertentu maksud saya. Nah, ini foto saya yang sudah saya lakukan. Ini anak-anak aktivitas melihat film. Nah, ada beberapa film dokumenter karena memang tidak semua peristiwa masa proklamasi itu didokumentasikan dalam film. Lebih banyak berupa foto-foto. Dan foto-foto itu kemudian dirangkai dalam sebuah film. Kemudian disisipi dengan tokoh-tokoh atau
pemeran. Jadi seperti misalnya kita meminta anak-anak untuk menjadi pemeran pada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, ini difilmkan, kemudian anak-anak mengamati. Kemudian saya minta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pertanyaan berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi, kemudian mereka menyampaikan kepada kelompok lain. Saling bertukar pertanyaan dan jawaban. Nah, ini saya lakukan dalam beberapa kali pertemuan, dan ini saya berkolaborasi dengan Ibu Eni Puji Handayani. Kebetulan beliau juga sama-sama mengajar IPS di SMP Negeri 2 Jepara. Nah, ini untuk yang siklus kedua, kita sampai pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau materinya di demokrasi terpimpin. Jadi pada masa demokrasi terpimpin itu kita sudah merdeka, tetapi dengan adanya kedatangan nikah ke Indonesia, maka kemudian muncul konflik antara Indonesia dengan Belanda. Itulah dasar saya, pemikiran saya, kenapa saya perlu memanfaatkan media film dokumenter agar anak-anak lebih bisa memahami materi IPS, khususnya sejarah dalam masa kemerdekaan. Dan ini kegiatan saya dalam berdiskusi teman sejawat Ibu Eni Puji Handayani. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Izinkan saya menyampaikan pantun untuk kita semua. Gunung es di hutan lebat, lari dikejar tidaklah suka. Guru IPS memanglah hebat, sudah pintar, pandai berkarya. Tepuk tangan untuk kita semua. Utamanya Pak Upi, nggih. Iya, luar biasa Ibu sekali. Iya. Yang paparan kedua, yang luar biasa. Iya. Pergi ke gunung es, lari dikejar. Bertemu rusa, memetik senar. Guru IPS semakin tenar, masa pandemi ikut webinar. Luar biasa lagi Ibu. Sayang saya tidak bisa berpantun Ibu. Di sini ada Pak Rahmat Siswoko ini pandai sekali beliau. Ini saya ngarangnya semalaman loh Pak, biar bisa menyaingi Pak Rahmat Siswoko. Iya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, pergi ke hutan membawa gala. Gala diikat sepanjang jalan. Kalau ada kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya. Saya menyadari bahwa paparan saya atau hasil penelitian saya masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada rekan-rekan MKMP IPS Kabupaten Jepara, utamanya kepada Pak Darwita yang sudah memberikan izin kepada saya, Pak Upi yang sudah membantu saya, kemudian yang paling utama untuk Bapak Fathur Rahman SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jepara yang sudah mengizinkan saya melakukan penelitian sekaligus tadi berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan seminar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lisna Handayani atas paparan yang luar biasa di hari MKMP kita. Rasanya kita mendapat pencerahan tentang bagaimana membuat penelitian tindakan kelas. Jadi mudah-mudahan nanti saya dan rekan-rekan di MKMP IPS Kabupaten Jepara termotivasi untuk segera membuat penelitian tindakan kelas untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung menuju ke kegiatan selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Ibu Lisna Handayani atas paparan penelitian tindakan kelasnya.
Baik Ibu Lisna Handayani, nanti langsung dijawab mawon nggih. Pertanyaan yang pertama ini, Pak Aryo Susanto, silahkan Bapak untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Pak Upi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PTK-nya sangat bagus sekali Bu Lisna. Kami di ruangan ini berhenti sejenak untuk mendengarkan, termasuk MDMP IPA di sebelah saya. Terima kasih. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini Bu Lisna, kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, yaitu kaitannya dengan penayangan film dokumenter tersebut. Kalau misalkan dalam hal ketikan kan biasanya ada misalkan dari UPI Setiawan cara belajar aktif penerbit ini kan semacam itu biasanya kalau dalam ketikan. Terus kalau dalam penayangan dari YouTube seperti itu, apakah kita juga memberikan di samping sumber YouTube juga kita memberikan dari siapa atau kolaboratornya ataupun film itu dibuat semacam itu, Bu, yang ingin saya tanyakan. Apakah kalau saya sih biasanya langsung hanya tampilkan saja, mungkin hal itu bisa menyalahi hak kekayaan intelektual. Kalau Bu Lisna sendiri bagaimana? Gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Baik, terima kasih Pak Aryo. Jadi Pak Aryo, ini kita berada di ruang terpisah. Saya di ruangan saya, Pak Aryo di lab IPA karena kebetulan Pak Aryo sebagai panitia PTS, jadi harus memandu jalannya PTS. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Begini Pak Aryo, kalau menurut saya, ketika sebuah karya itu dipublikasikan di media massa, baik itu gambar atau film atau apapun itu sudah bisa dikatakan menjadi hak milik umum, kecuali itu misalnya dia harus izin atau apa. Berarti kalau kita mengambil tanpa izin mereka berarti namanya membajak. Tapi ketika film, lagu, gambar itu tersedia bebas di media massa, maka kita boleh saja mengambilnya sebagai referensi. Yang penting untuk tujuan-tujuan yang baik. Nah, saya kira begitu. Kecuali kalau itu buku. Buku berarti kan sudah jelas ini siapa penulisnya, siapa penerbitnya, dan memiliki hak cipta. Jadi kita tidak bisa membajaknya. Tapi ketika film-film itu sudah tersebar di YouTube dan sebagainya, kita bebas mengunduh, saya kira sah-sah saja seperti itu menurut saya. Ya, saya sendiri caranya kan saya download, kemudian saya menampilkan begitu saja kepada anak-anak. Saya tidak perlu menunjukkan ini linknya atau apa, karena ketika mereka mengklik link mungkin nanti malah yang tampil macam-macam. Jadi yang saya download khusus yang film yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak usia SMP, begitu saja Pak Aryo. Terima kasih sudah berkontribusi dalam seminar ini. Ya, terima kasih Bu Lisna, terima kasih Pak Upi. Oke, baik Pak Aryo, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Baik Ibu Lisna Handayani, ada pertanyaan dari penanya kedua. Mohon Bapak Ibu penanya silahkan menyebutkan nama lengkap beserta asal sekolah nggih sebelum mengajukan pertanyaan. Kepada Ibu Rubiatun dari SMP 1 Pecangan, kami silakan. Silakan Ibu. Halo Bu Rubi, mohon diaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu, kemudian langsung ajukan pertanyaan kepada Ibu Lisna Handayani. Ibu Rubiatun. Baik Ibu, kita skip ke penanya ketiga, yaitu Bapak Darwita SPD. Silakan Bapak.
Ya, terima kasih Pak Upi. Hongkong ya, Upi. J, silakan Bapak. Terima kasih. Mohon maaf, Bu Lisna. Pak Darwita, silakan Pak. Ingin menyampaikan dalam judul tadi itu belum ada keterangannya. Judul apa, bab apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Misalnya tadi bab proklamasi kemerdekaan. Kemudian juga pada kelas 9B semester berapa, tahun pelajaran berapa. Itu non sewu, kalau yang kita ikuti waktu kita ada pelatihan dengan Pak Mulyadi, dan itu saya manfaatkan untuk membuat PPK 3 kali, itu saya buat seperti itu, dan alhamdulillah itu semua ternilai. Namun non sewu mungkin Bu Lisna sudah berkomunikasi dengan teman lain dengan judul yang lebih apa ya, singkat, itu diperbolehkan, itu malah juga kita terima kasih. Mungkin kita nanti lain kali membuat judulnya itu juga cukup singkat saja. Jadi kalau memang diperbolehkan atau dengan singkat seperti itu diperbolehkan, itu malah lebih bagus, ya silakan. Tapi seandainya belum berkomunikasi dengan teman yang lain, setidaknya ada judul bab yang disampaikan, kemudian di kelas 9B semester berapa, tahun pelajaran berapa. Begini aja Bu Lisna, mohon maaf, dan judulnya sudah bagus sekali. Itu jarang sekali kita menggunakan judul seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Darwita sudah berkenan berkontribusi bertanya di forum ini. Baik, tadi pertanyaan Pak Darwita sangat bagus sekali. Menanyakan yang pertama tentang judul yang saya pilih. Kok belum ada materi pembelajarannya? Jadi materi pembelajarannya itu tadi kan tentang masa kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua semester berapa, kelas berapa. Mohon maaf Pak Darwita, saya pernah membaca beberapa referensi bahwasannya dalam membuat judul tidak perlu terlalu panjang sehingga nanti malah jadi kurang menarik karena akan bertele-tele. Jadi akhirnya judul itu saya ambil poinnya saja atau singkatnya saja, sedangkan tentang materi pembelajarannya saya masukkan di isi atau konten PTK ini, termasuk juga kelas 9D di semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Seperti itu Pak Darwita. Memang terus terang saya tidak berkonsultasi dengan teman atau beberapa teman, tetapi ini dasar saya adalah dari referensi yang saya baca. Ya, syukur-syukur kalau ini diterima. Semoga saja demikian. Terima kasih masukannya Pak Darwita. Kalaupun ini harus dirubah, saya kira tinggal menambahi saja. Bukti isinya sudah ada, sudah saya jelaskan. Demikian Pak Darwita, terima kasih banyak. Semoga lancar, sukses Bu. Amin Pak. Nggih, matur suwun nyuwun pangestunipun. Mohon teman-teman yang lain, ini paling tidak ada 4 ya. Ada 4 yang menyampaikan saran atau
jawab pertanyaan. Monggo yang lain, teman-teman yang lain. Kita bantu Bu Lisna. Monggo. Pak Darwita matur nuwun. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Darwita SPD atas pertanyaan yang luar biasa. Baik Ibu Lisna, ada penanya berikutnya yaitu Ibu Sukarlin MPD dari SMP Negeri 1 Kalinyamatan. Pada Ibu silakan Ibu. Terima kasih Pak Upi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Bu Lisna. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Amin ya. Silakan ini Bu Karlin. Saya mau terima kasih atas paparan ya. Nah, ini saya mau menanyakan tentang bagaimana cara membuat instrumen atau angket untuk mengetahui bagaimana minat atau kita menggunakan aplikasi atau model pembelajaran apa, seperti panjenengan menggunakan film dokumenter. Nah, ini untuk membuat atau trik-trik langkah-langkah untuk membuat instrumen atau angkatnya baik untuk peserta didik maupun untuk teman sejawat. Ibu Lisna, Iya, terima kasih banyak Bu Karlin. Baik Bu Karlin menanyakan tentang teknik pembuatan instrumennya untuk angket nggih. Jadi angket itu kan kita untuk mendapatkan informasi tentang kondisi anak. Dalam hal ini saya ingin mengetahui bagaimana atau apa sih yang diinginkan anak, apa juga yang mereka rasakan selama ini. Jadi biar mudah, karena ini angket diberikan untuk anak-anak SMP, saya memilih angket yang checklist saja. Jadi saya menyajikan beberapa pernyataan, kemudian anak-anak tinggal memilih iya, tidak, iya, tidak, begitu saja. Sehingga mereka tidak perlu capek-capek berpikir, wah ini apa sih, ulangan atau apa, begitu. Dan itu juga memudahkan kita dalam merekapnya. Demikian Bu Karlin. Oke, terima kasih. Semoga bisa menular ke kita. Iya, terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Sukarlin MPD. SMP Negeri 1 Kalinyamatan. Oke. Ada penanya berikutnya yaitu Ibu Rubiaton dari SMP Negeri 1 Pecangaan. Kepada Ibu Rubiaton, kami silakan. Ya, terima kasih. Tadi maaf ya, saya kendala. Ibu. Assalamualaikum Bu Lisna dan Pak Upi. Waalaikumsalam Bu Rubi. Saya ucapkan terima kasih atas paparan yang sangat menarik untuk saya. Sangat menarik Bu, menggugah minat saya sendiri. Ya. Iya Bu. Mau saya tanyakan, tadi sudah ditanyakan Pak Darwita. Kemudian yang kedua itu adalah tentang langkah-langkah angket minat siswa. Di situ tadi dipaparkan itu hasilnya untuk media fikir ya 84%, dan yang kedua 90% media film dokumenter. Ya. Yang ketiga tadi materi kurang menarik. Saya ingin dilengkapi pemikiran saya ini masih mengganjal untuk yang 84% media berpikir itu yang media film, maaf Ibu. Media film. Oh ya, sorry. 84% media film itu yang 16% itu mereka memilih apa? Yang kedua, 90% media film dokumenter itu yang 10 pilih apa, Bu? Saya ingin dilengkapi pemikiran saya. Hanya iya,
Terima kasih. Baik Bu Ruby, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk media film, ini kan karena pemahaman anak film itu masih semua jenis film lah, masih bersifat umum. Jadi mereka belum terarah ke film apa gitu yang sesuai dengan materi ini. Sehingga mereka memilih untuk lebih tertarik ke film gitu aja. Ketika itu saya arahkan film dokumenter, mereka meresponnya dengan tinggi. Karena menurut mereka untuk materi ini lebih sesuai dengan memanfaatkan film dokumenter. Sebenarnya film-film itu kan banyak jenisnya. Hanya saja untuk materi masa kemerdekaan ini memang lebih cocok atau lebih sesuai kita menggunakan media film dokumenter. Begitu, Ibu. Iya, kalau pilihan selanjutnya berupa gambar atau foto. Nah, itu mereka kurang tertarik karena kurang hidup tampilannya. Nah, kalau film itu kan mereka kesannya seperti melihat TV atau melihat di layar lebar. Mereka juga lebih leluasa dalam mengamati dan juga lebih bervariasi. Tampilannya lebih hidup, lebih menarik, meskipun karena itu film dokumenter memang tampilannya lebih banyak yang hitam dan putih, tidak full color seperti film-film saat ini. Demikian Bu Ruby. Ya, demikian Bu Ruby yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama Bu. Sehat selalu nggih Bu. Amin. Amin. Ya, sukses. Nggih. Oh nggih, Ibu Rubiatun, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa kepada Ibu Lisna Handayani. Iya, sama-sama Pak Bu. Oh nggih, Ibu. Oke. Sebagai pertanyaan penutup, sebenarnya bukan pertanyaan Ibu Lisna nggih. Sebenarnya diskusi bersama tentang penelitian tindakan kelas Ibu Lisna Handayani, saya mengatakan hal yang luar biasa, Ibu, dan Bapak Ibu semua MGMP. Hanya ini, Pak, yang bisa saya lakukan. Karena bagaimana Ibu, karena Bapak Ibu semua, bahwa pendidikan abad 21 mau tidak mau itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru, nih Bapak Ibu. Nih. Guru harus mempersiapkan generasi penerus menjadi generasi yang memiliki kemampuan kecakapan abad 21. Kemampuan abad 21 itu ada beberapa hal Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah way of thinking, bagaimana cara berpikir. Kemudian way of working, bagaimana mereka harus bekerja. Nah, kemudian berikutnya tool for working. Jadi siswa kita itu harus mahir menggunakan perangkat-perangkat IT di masa depan saat mereka bekerja di masa yang akan datang. Karena begini Bapak Ibu, sepintar apapun seseorang, secerdas apapun seseorang di masa abad 21 tanpa kemampuan ICT, IT yang bagus, kecerdasan mereka akan percuma, akan useless Bapak Ibu. Tadi sampai ketiga, yang keempat yaitu skill for living in the world. Jadi kemampuan untuk menjalani kehidupan di abad 21. Kehidupan di abad 21 itu berbeda dengan kehidupan kita di abad 20 ya Bapak Ibu.
ada dunia maya. Kalau dulu kan kita hanya dunia nyata. Nah, apa yang dilakukan oleh penelitian Ibu Lisna Handayani tadi, salah satunya adalah mengajarkan peserta didik kita way of working, bagaimana mereka bekerja. Salah satunya adalah menggunakan video tadi, karena video itu adalah cara berkomunikasi di abad 21. Bisa menjangkau banyak orang, bisa memberikan informasi, bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan media video dan film. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menguasai video itu kita membutuhkan, siswa kita juga akan menguasai tool for working. Jadi siswa kita akan menggunakan alat atau media IT untuk membuat video tadi. Nah, mohon Bapak Ibu nanti dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari kita mengintegrasikan perangkat IT untuk menghasilkan peserta didik yang siap dan mampu bertahan di abad 21. Jangan sampai peserta didik kita punah nanti Bapak Ibu. Tidak bisa bertahan di abad 21 yang tidak bisa kita prediksi. Oke, demikian Ibu dari kami dari MGMP IPS, Bapak Ibu mengapresiasi sekali penelitian tindakan kelas Ibu Lisna Handayani. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Upi. Terima kasih teman-teman semua. Baik Ibu Lisna Handayani, kita sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Bapak Ibu anggota MGMP IPS Kabupaten Jepara yang kami hormati, untuk kegiatan kita di minggu depan, yaitu di tanggal 24 September, akan mendatangkan narasumber hebat dari SMP Negeri 1 Mayong, yaitu Ibu Nurul Fajri Hikmawati SPD. Harusnya tadi hari ini, tapi berhubung hari ini terlalu siang ya Bapak Ibu, kita lanjutkan di minggu depan. Sekali lagi kepada Ibu Lisna Handayani kami sampaikan terima kasih sekali sudah mau berbagi. Terima kasih Pak Upi, senang sekali bisa bertemu Bapak dan Ibu Guru kembali. Terima kasih untuk inspirasinya, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kami Ibu untuk tetap menulis, menghasilkan karya. Saya yang termotivasi sama Pak Upi nih. Baik Bapak Ibu, untuk absensi hari ini seperti biasanya kami berikan di kolom chat nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, model absensi kita nanti tidak berupa Excel tapi berupa PDF kemarin. Jadi ya usahakan Bapak Ibu melakukan absensi nggih, karena jika tidak nanti Bapak Ibu akan sedikit kerepotan untuk mengisi daftar hadir karena tercetak secara PDF. Baik Bapak Ibu, sambil saya bagikan tautan absensinya, silakan Bapak Ibu mengisi absensinya nggih. Jika ada kesulitan nanti silahkan bertanya di Oke Bapak Ibu, sudah saya bagikan juga di grup MGMP ya Bapak Ibu nggih. Silakan mengisi seperti biasanya. Muser lagi. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Terima kasih sekali spesial untuk narasumber kita hari ini, Ibu Lisna Handayani, Bapak Fatkur Rahman dari SMP Negeri 2 Jepara, kemudian Bapak Ketua MGMP IPS Kabupaten Jepara, Bapak Darwita SPD, dan seluruh Bapak Ibu anggota MGMP IPS Kabupaten Jepara. Terima kasih sekali atas partisipasi yang luar biasa. Peserta kita hari ini Bapak Ibu mencapai 80 peserta lebih.
Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya tetap semangat, tetap termotivasi. Saya Upi Setiawan sebagai moderator hari ini mohon izin undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya Bapak Ibu, betul. Foto itu paling penting Pak Aryo. Terima kasih Pak Aryo. Silahkan Bapak Ibu. Foto. Aryo. Siap Pak Budi. Tapi sepertinya hari ini kameranya tidak aktif ya Bapak Ibu ya? Supaya diaktifkan semua Pak Upi. Bapak Ibu silakan diaktifkan kameranya untuk bukti kegiatan kita hari ini. Untuk tak jungkatan sih. Oh nggih Pak D ini kemarin dicari-cari Pak D jenengan kok. Malah sudah hilang. Halo. Sudah aktif belum Bapak Ibu Kak? Kameranya jenengan? Mau Pli. Dalam Ibu. Keminggir. Aryo kita ganteng. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu mohon bantuannya Pak Aryo untuk men-screenshot kemudian nanti di-share ke grup MGMP nggih. Jangan screenshot dari situ karena sepertinya aplikasi saya bermasalah ini. Selamat siang Bu Lisna. Iya. Monggo Pak Aryo. Kita petang ya. Mantan gak apa. Siap belum? Alhamdulillah aplikasi saya sudah normal. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan kameranya nggih. Sampun. 1 menghadap kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, saya beberapa kali lagi Bapak Ibu, sabar. Oke. 1, 2, 3. Nah. Oke, sebentar lagi Bapak Ibu. Kita ditahan senyumnya. Oke, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas sesi foto yang luar biasa, ganteng dan cantik semua Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu menyimpan secara mandiri nggih bukti foto yang ada di grup WA. Nanti jika Bapak Ibu melampirkan bukti pengembangan diri, silakan Bapak Ibu print sebagai bukti pengembangan diri supaya tim penilai lebih yakin terhadap kegiatan kita selama kegiatan daring ini ya Bapak Ibu nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan pekerjaan lainnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Upi, terima kasih Bu Lisna, dan terima kasih semua kawan-kawan MGMP.
Ya, Sami-sami Bapak Ibu, terima kasih semuanya. terima kasih Pak Ubi. Terima kasih.